Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh Kampung Glondong yang insya Allah senantiasa kelimpahan berkah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pimpinan di lingkungan sini yang nggak bisa saya sebut satu persatu, niki mohon izin sonten menika lare cilik kan maringi tausiah ngaten nggih. Jadi mangke nggih sing dipendhet ingkang saya mawon karena saya juga sedang tahap belajar. Griya kula tuwebe sangat nggih Bapak Ibu. Nggih, wis pokoke mriki wae kula nitih kapal. Nggih, mlebet omah langsung seset adus buka WA jam 5 wet langsung mriki. Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang tak kenal sayang, yang maha pengasih tak pilih kasih, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menungso mungkin kadang masih ada unsur-unsur basyariah. Oh mergane kae ngakei aku luwih sayang. Itu unsur manusiawi Bapak Ibu. Tapi insya Allah kalau Allah menika adalah zat yang maha adil. Yang kedua kalinya salawat dan salam perdamaian mari kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah besok kita antu-antu saestu syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin wedal sonten menika saya ingin berbagi sedikit, mungkin tidak bisa basa ndaki-ndaki Yogyakarta nggih, karena kula nggih piantun luar angkasa Bapak. Jadi saya itu yo wong etan kadang nggih nyelekop ngaten, nanti mbok bilih ada yang kirang berkenan mohon dimaklumi. Wedal sonten menika Bapak Ibu, waduh ada Pak D Kasilan, saya lomba dredeg nih, ini pakarnya ya beliau ini. Mohon izin Pak D belajar menika. Pada sonten menika ibu-ibu, ini sebetulnya mengingatkan untuk saya sendiri wabil khusus. Dan kalau mbok menawi nanti bermanfaat kagem Bapak Ibu sedanten nggih alhamdulillah. Jadi menika sonten menika saya ingin mengutip beberapa amalan yang sebetulnya sangat mudah kita lakukan, ringan dilakukan, tapi ternyata sangat punya efek yang dahsyat pada kehidupan kita ibu-ibu, berpahala yang sangat besar. Nah, ini tak kusur dulu ya Mbak, gini ya, oke. Jadi amalan itu apa? Yang pertama ibu-ibu, kita bangun tidur itu kan pasti tanda Allah memberikan perpanjangan nyawa, gitu Bu. Nah itu pertama biasanya apa yang kita lakukan Bu kalau bangun tidur? Tenane. Lek bapak-bapak napa Pak lek bangun tidur? Ngapusi, mesti goleki HP. Leres mboten? Mboten. Goleki HP ya. Tapi mboten itu Bu. Maksudnya ketika kita bangun tidur jangan lupa kita duduk dulu kalau secara medis, jangan langsung menyat nggih. Kemudian alangkah baiknya kita usap-usap tangan kita. Kemudian nanti akan terjadi hangat ya Bu. Terus kalau kita letakkan di dada, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita berdoa
Kurang ahyana ya Bu ya? Ayo, kurang sithik ndredeg ya iki jujur wae. Enggak. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi bersyukur pada Allah, Allah hari ini memberikan perpanjangan nikmat, perpanjangan usia, dan harapannya kita itu hari itu memelekkan itu napa nggih? Napa Mbak memelekkan itu? Memecicilkan, membangunkan apa Pak? Bangun ya oke lah. Intinya membuka mata begitu. Itu jangan lupa kita merencanakan amaliyah yang baik Bapak Ibu. Hari ini kita mau lakukan sesuatu, menikah paling enggak ada target-target selain duniawi, juga targetkan untuk akhirat kita. Aku alhamdulillah iki melek moto hari ini apa ya target tabungan akhirat yang akan kulakukan. Ngaten ngelek bahasa Indonesianya nggih Bu. Nah, contoh nih hari ini mungkin kalau saya nggih Bu, saya kerja berangkat dari rumah gitu nggih. Nah, kerja berangkat dari rumah, terus paling enggak ada di pikiran saya hari ini saya amalan tabungan akhirat saya ingin duha 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, maksimal 12 ya gitu ya. Ini saya kelasin jenengan mau 2 boleh, 4 boleh, yang penting istiqomah. Karena sesuatu itu dibilang pakar pasti kalau dia adalah di bidangnya. Besok di yaumul kiamah menika akan ditanya, "Hei Mbak Tiwi, kowe iki gak kowe rek, sampean menika ahli apa?" Ahli tahajud ya gak mesti istiqomah bangun gitu kan. Nah, angel lek tangi jam 2 ku abot gitu ya. Ya wis yang paling penak mungkin ahli Quran. Selalu istiqomah setiap hari ada bacaan Quran yang dibaca, itu ahli Quran. Kemudian disebut ahli duha karena dia selalu melaksanakan duha. Makanya besok salah satu pintu di surga itu adalah babud duha. Jadi pintu untuk orang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat duha. Nah, Bapak Ibu kembali ke laptop, biasa ngomong tekan ngenti-ngenti. Jadi setiap yaumiyah kita ibu-ibu jangan lupa libatkan Allah. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini ada sebuah hadis, nggih Bapak Ibu. Tadi saya sempat lihat cek gitu. Ternyata hadis ini tidak terlalu sahih. Tapi matan itu adalah isinya itu punya fadilul amal, punya kefadilan amal, perbuatan yang mulia. Jadi kalau dalam hadis kan ada hadis yang sahih, mutawatir, yang dhaif, ngaten nggih Bu. Nah, hadis ini memang kurang sahih, tapi beberapa ulama sepakat berijtima hadis ini bisa dijadikan dasar ibu-ibu. Nah, jadi kalau saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Kullu amrin itu artinya semua perkara, semua pekerjaan yang penting. La yabda'u fihi, le ora atau tidak dimulai dengan melafadzkan menyebut asma Allah, bahwa abtar amalan menika kirang berkah ibu-ibu, bapak-bapak. Umami yang simpel mawon, kagem ibu-ibu nggih, karena kalian juga ibu. Arab ngususi beras. Karena saat ini zaman rice cooker ya, jadi ngususi teng rice cooker niku tau nggih Bu. Itu ada amalan yang saya Ibu. Ketika ngususi ikhtiarkan itu ke arah mana Bu? Ke arah kiri sesuai tawaf. Melawan arus arah jarum jam. Nggih. Sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diususi ini juga sesuatu yang luar biasa. Kemudian kalau saya dapat ilmu dianjurkan baca ya latif, ya latif, ya latif. Menika sifat Allah yaitu lembutkanlah. Maksudnya napa to Bu Anis? Maksudipun ya Allah muga-muga mangke Kang Dahar
beras menika ya mbuh kuwi bojoku sing biasane sering muring-muring, ngono. Mbuh kuwi anakku diatur angel, mugi-mugi berkah dan bisa melembutkan hatinya. Ping pira Mbak sak remene jenengan ya sing penting sak resike beras. Nggih, nanti ndak mubadir. Wis resik tuang meneh berase gawak maneh bali wae awake mumet. Makaten. Ya. Jadi libatkan Allah dengan melakukan apapun diawali bismillah. Seperti ibu-ibu tadi niat datang ke sini kan bukan karena niat golek takjil toh, saya yakin. Gitu Bu. Niatnya kan pasti untuk kebaikan, takjil itu bonusnya. Ngaten toh? Nggih, untuk kebaikan. Ketika kita melawatkan bismillah, sore iki aku arep Masjid Nurul Huda, muga-muga berkah. Jadi kita libatkan Allah. Ternyata dalam penelitian ilmu psikologi, ibu-ibu, dengan melafadzkan bismillah itu secara langsung mensugesti niku napa nggih? Mendorong diri kita untuk melibatkan Allah, menyadarkan kalau kita ini makhluk yang beriman, gitu ya. Yang kedua, ternyata itu bisa menekan stres, Bu. Kok bisa Bu? Jadi beberapa penelitian yang ngapunten, umpamanya ada dialog bapak-bapak, Kang, iki wayahe bayar SPP, iki bojoku wis muring-muring. Mungkin Pak Tadek ngene ya. Ngapunten Pak Tadek. Lali aku Pak. Maaf ya Pak Tadek. Nah, wis Pak dikasilan wae contone sing pun tepang. Iki wayahe bayar gitu ya, bayar SPP. Tapi kok urung ana rezeki. Ngomong sama garwane, Bude. Yes Pak, ayo ikhtiar. Moga-moga nanti titi wajinya dicubukan Allah. Pak dikasilan jawab, nggih Bu, bismillah. Nah, kata bismillah itu upaya seorang hamba pokoknya yakin melibatkan Allah, Allah Maha Sugih sing ngekei rezeki yang akan mencukupkan semuanya. Nah, itu termasuk stress release, boleh bahasa kerennya, menekan kesetresan kita. Saya jarang duit, tapi engkau yakin bismillah titi wajinya Allah cukupkan. Nah, ini perkara gampil tapi kita sering lupa. Nggih napa mawon? Arep ngwisi brambang nggih bismillah. Muga-muga mengke ora kepotong jarinya. Arep napa mawon nggih bismillah. Prinsipnya ngoten nggih Bu. Lajeng amal yang kedua, nah, salat tepat waktu. Ini juga gampang diungkapkan tapi susah dilakukan. Ternyata saya ngobrol dengan seorang teman psikolog juga, tubuh kita itu seperti diset Bu. Kalau kita biasa wungu jam 2, pasti secara tidak langsung setiap jam itu kita bangun. Nggih napa mboten Bu? Sebaliknya, lek bakda subuhan atau bakda sahur atau gak usah subuhan lah, bakda sahur, kok mesti kita turu, mesti pengen moto turu. Nah, jadi sebetulnya musuh kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu mengkondisikan diri kita, mengatur, memanage diri kita. Ngaten nggih Bu. Nah, sholat tepat waktu menika Bapak Ibu luar biasa. Ada hadis lain yang menguatkan, kalau kamu pengen memperbaiki hidupmu, perbaikilah sholatmu. Dari as-sholatu fi awwali waqtiha. Atau juga ada hadis lain, as-sholatu ala waqtiha. Yo sholat pas pada waktunya. Nah, jadi kalau bapak wajib jamaah. Lek bojo kula niku jarang jamaah nduk kene nggih Bu. Ya lunga wae tiangan niku Bu, kula niku nggih. Lek perempuan ya sebaiknya mungkin di rumah gitu ya. Tapi kalau mau jamaah juga enggak persoalan gitu ya. Nah, masalah babakan sholat menika ibu-ibu. Jadi karena sholat itu mangke amalan pertama yang ditanyakan, yang akan dihisab. Jadi sebetulnya sholat menika ibu-ibu perkawis yang luar biasa, yang sangat nopo nggih kalau saya bilang perkawis yang itu adalah seorang hamba berdialog dengan Allah itu melalui sholatnya.
Jadi kadang kita tuh kalau ada persoalan menyerahkan pada orang lain atau mempercayakan pada orang lain. Yu, aku duwe perkara. Anakku itu ini. Ibu menjamin orang yang kita curhati tidak akan curhat ke orang lain, membuka aib kita. Ya kan kita nggak bisa menjamin. Padahal dia tuh bestie banget, wong sing paling apik, gitu ya. Kalau kata psikolog juga ibu-ibu, jangan salah, orang yang kamu anggap teman dekat, dia juga punya teman dekat. Pasti apa yang kamu omongkan ke teman dekatmu, dia akan omongkan ke teman dekatnya lain. Begitu. Nah, jadi babakan pertemanan itu juga kita harus hati-hati gitu. Kata Nabi Muhammad, teman itu adalah cerminanmu. Falyandur man yahuli. Lek kamu tuh pengen mengetahui seperti apa salah satu di antara temanmu, lihatlah sebelahnya. Fayakul itu lihatlah sebelahnya. Koyo opo sebelah itu? Ya itu nggak lebih seperti itu. Lek ke kancan karo nyun ngapunten tukang nyawang kono, nyawang gini, ngomong ke kono, ngomong gini, tidak lebih kita seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang ahli ilmu, ya insya Allah juga nular seperti itu. Jadi mari kita memantaskan diri, kita mau jadi seperti apa, gitu, ibu. Nah, ibu-ibu, ada persoalan teman ini, ada sebuah surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 199, wal a'rid anil jahilin. Saya pernah ditanya pas waktu itu ngisi pengajian di salah satu sekolah, Bu Anis, sekarang itu kok banyak orang toksik ya? Sekarang saya toksik ya bapak-bapak. Toksik iki wong sing drengki, srai, menangan dhewe, wis pokoke karepe dirungokno, nek gak gelem ngrungokno, karepe dikeki, nek gak gelem ngekeki wis ngoten niku lah. Insyaallah teng mriki mboten wonten ta, Bu? Mboten wonten ta, Bu? Nek wontene mlewat tanggi kula teng Medion niku kathah. Nggih, insyaallah tiyang gondong insyaallah saya sedanten. Nah, jadi ya saya jawab, ibu apapun yang kita lakukan kembalikan ke Al-Quran, jelas, gitu kan? Wal a'rid anil jahilin. Yo didoi wae wong-wong sing kaya ngono iku, orang-orang yang jahilin, orang-orang sing sak karepe dhewe, sing drengki srai. Itu kita tegas. Nggih, Bu. Nah, nyuwun ngapunten. HP saja kalau kita main medsos, TikTok, WA, sing ibu-ibu itu gemar Facebookan gitu ya. Itu kan juga ada unfollow, unfriend, bahkan kita bisa memblokir. Nah gitu, itu biar tidak mempengaruhi. Kalau kita bisa scroll HP, terus niko mouse, niko netizen, sing komentarnya buatan saya kan itu mempengaruhi emosi kita, Bu. Sudah, tidak usah dirungokno. Sama ketika mungkin kita punya teman, kok wis dilekno angel ya, sudah diam tinggal, begitu saja. Nah, karena hidup kita cuma sebentar, jangan kita garansikan untuk ngurusi hal yang tidak penting. Urip kita itu kadang abot bukan ngurusi persoalan kebutuhan kita, Bu. Ngurusi tiang-tiang perkara-perkara tanggane, mungkin ngurusi ngomong sing urip sing mare urip kita tambah ruwet. Nggih ta? Nggih, ya Allah. Insyaallah mugi-mugi kita semakin belajar mengendalikan diri. Musuh itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Lanjut ya Ibu. Niki perkawis nomor 3, berbakti kepada orang tua. Di sini kok sayanya nggih tua-tua, tapi saya itu sasanya remaja ini nggak ada. Tapi kalau bapak ibunya yang sugeng, nggih, monggo. Karena kita juga orang tua, kita punya anak, nggih Ibu. Apa yang kita tanam itu pasti kita tuai. Termasuk dalam ayat sudah jelas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu surat Al-Insyirah. Ini kan jelas Bapak Ibu. Apapun kebaikan yang barang siapa yang melakukan kebaikan, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Seberat biji darah itu ya cuwilik Bu, cuwilik mentik wis kok cilik nemen nggih. Ya itu juga dia akan diganjar sama Allah seberat yang apa dia lakukan. Apa meneh melakukan kebaikan yang sangat besar. Sebaliknya, fa may ya'mal misqala dzarratin
syarratin khairan yarah. Sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, walaupun suwidik, cilik, mentik, wis sak titik, ya Allah bales, Bu. Napa melesing ageng. Nah, makanya kita bermasyarakat, berumah tangga, ya baik dengan pasangannya, baik dengan keluarganya, tetangganya. Orang yang pertama berhak kita beri kebaikan itu sebetulnya bukan orang lain, orang yang sangat terdekat, itu hukumnya wajib didahulukan. Ya, suaminya, anaknya. Nah, babakan kedua orang tua, Bapak Ibu, bahwasanya ridha Allah itu, ridha orang tua dan ridha Allah, sebenarnya murkanya Allah, murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Nah, besok itu di surga itu ibaratnya orang tua itu pintu tengah, kata salah satu hadis. Terserah pintu tengah itu harus mbok gatekno apa mbok biarno. Ibaratnya bagaimana di orang tua itu banyak surga, tapi kita suka mengabaikan, gitu ya Bu. Nah, di sini kan juga sudah jadi orang tua, makanya sebagai orang tua kita lafadzkan kebaikan-kebaikan. Karena murkanya kita itu neraka buat anak kita, Bu. Kebaikan yang kita pikirkan, kita lafadzkan untuk anak kita, walaupun anak kita mungkin sudah berkeluarga ya, itu juga surga, Bapak Ibu. Nah, satu amalan Nabi Ibrahim, kenapa beliau kagungan putra Ismail itu sampai jadi nabi, ternyata beliau itu mengamalkan salah satu doa, Bu. Doanya tidak terputus, nggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang artinya Allahumma ya Allah, ja'alna, jadikanlah anak-anak kami, min azwajnya, dari pasangan kami, qurrata a'yun, anak-anak sing sedep ning mata penyejuk jiwa. Lek dipanggil Mbak Tiwi, dalem Ibu, lek suwen maknyes gitu Bu, lek kagungan putra ngoten. Nah, Mbak Tiwi nyuwun tulung ya Nok, Ibu mundhutke nggih Ibu, ruwemen sangat nggih Bu. Langsung kita, ya Allah, muga anak kita dadi wong sing sukses dunia akhiratnya. Sebaliknya kadang kita diuji sama anak-anak kita, nggih Bu. Itu Mbak Tiwi contohnya liya ya. Berarti mungkin contohnya sinten nggih sing mboten wonten teng Glondong itu Bu. Ojo lah kula mriki Pak. Nggih mungkin jenenge Ratna enggak ada ya Bu ya di sini? Ano? Aduh kok ono. Ya wis Pulan aja, Pulana. Nah, sama enggak ono jenenge Pulana toh. Pulana. Damu bola bali namun sekolah-sekolah HP. Sampai kita naikkan dari nada do re mi fa so. Pulana. Gak mengoblas, tetep nyawang HP ini. Pulana. Nanti Bu, lagi mengo. Nek wong kaku nggak bakalan Bu, karena wong kaku kita Bu set lagi mengo. Nah, itu teori menghadapi laki-laki ya. Biasanya ngoten Pak kalau kali Pak Untung. Wis ora langsung tepuk, yuk ndang wis ndang neh. Gitu. Jadi kadang ujian kita itu diuji oleh orang yang menjadi kesayangan kita, Bu, yang menjadi terdekat dengan kita, mungkin anak, mungkin suami. Nah, begitu nggih Bu. Nah, ketika dimarahi dongkol, itu musuhnya bukan orang lain, lagi-lagi kita. Pilihannya kowe arep ngamuk, akhirnya anakmu mbok undet-undet, apa ya? Astagfirullahaladzim. Nah, mbok minta tolong tuh HP-nya diletakkan. Mama manggil kamu. Ayo sudah azan. Ambil wudu kita sholat jamaah. Pilihannya atau yang kedua? Nah, ini yang bahaya buat ibu. Lagi-lagi ketika doa orang itu adalah doanya Allah, berarti surga buat anak kita. Sebaliknya, ketika anak pengasuh itu memucu murka kita, itulah mengundang murkanya Allah. Lah Bu, gak gampang Bu Anis ngeri ngoten niku. Lah nggih saya bilang musuhnya diri kita sendiri. Gimana Bu cara melembutkan hati? Saya juga sedang belajar Bu. Monggo sarang-sarang kita amalkan zikir. Zikir apa saja yang Ibu kuasai, Ibu hafalkan.
Karena memang zikir itu salah satu untuk melembutkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Karena mengingat Allah dengan zikir itu melembutkan hati. Mau tasbih subhanallah, mau tahmid alhamdulillah, mau takbir Allahu akbar, mau istighfar astagfirullahaladzim. Tapi istiqomah Bu. Kata ibu sambil lenggah, mungkin lagi antri ning apotek, nenggo antrian obat, gerakkan jarinya subhanallah daripada nyekrol HP. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu. Ini nggih paling ujung. Ini kan ada lapisan 3 ruas nggih Bu. Kanan kiri boleh atau kiri ke tengah boleh. Dari kiri dulu Mbak Muna atau dari kanan dulu ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebelahnya lagi subhanallah oleh kedawan subhanallah. Sebelah lagi subhanallah. Berarti kan ini 1 3 3 3 9 itu ada 10. 5 jari bergerak semua 50. Sebelah sini 10 Bunda. Saya tak prakteknya nggih. Subhanallah. Ini kan ruasnya 3. Dari kiri subhanallah ke tengah subhanallah 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 subhanallah. Oh ya 15 ya. Ya. 15 kali 545 berarti 90 ya. 2 tambah lagi 10 100. Nah, prinsipnya besok setiap yang ada di anggota kita menikah besok dipertanyakan oleh Allah. Manfaatkan itu, manfaatkan itu ya. Dan itu diistiqomahkan semampunya, mau subhanallah, mau apapun. Dan kalimat zikir yang paling gampil tapi berat amalan timbangannya subhanallah nika Bu. Subhanallahil azim, subhanallah nika paling berat timbangannya. Zikir yang tidak tertolak itu 1. Yang lain mungkin tertolak. Sholat bisa jadi kita nggak musuh tertolak oleh Allah. Jariyah kita mau sedekah bisa jadi tertolak oleh Allah. Tapi 1 yang tidak akan ditolak oleh Allah menurut hadis. Menikah adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah ono bangun masjid. Kemudian gara-gara kita tidak takabur ditulis karo panitia ini hamba Allah 5 ton mungkin sak apa sih semen ngono ya Bu. Mas aja hamba Allah ya ditulis jenengku. Nah itu kan juga itu ya kurang berkahnya gitu ya. Masalah terimalah kan Allah yang ini ya. Mungkin itu akan tertolak, tapi ternyata 1 amal yang tidak tertolak adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing paling gampil di sholawat Jibril itu paling penak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kata mawon enak. Atau dengan cara rengeng-rengeng ya boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Karo ngisi brambang, nyapu, lewat bapak ya karo mungkin ngeresiki kebun, nopo-nopo, atau pakai yang tasbih itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mungkin nanti bisa diamalkan Ibu. Selajengipun, nah, ini juga babakan tersenyum. Tersenyum itu ya sama, nggak semua orang gampang tersenyum. Muka ini kok cerminan hati Bu. Lek atine sering dongkol, iya senyum wabeh. Senyum ki ya kadang iki lek apa meneh lek kepanggih mbok menawi
rencang nopo tiyang sing boten merangani tengah jenengan. Senyum gayane. Yes. Kan nggih tiyang macam-macam nggih, Bu. Nah, senyum nika yang terbaik syaratnya 2. Napa ngeten-ngeten Ibu? Napa syaratnya senyum? Yang pertama diniati ikhlas, ya senyum simetris kanan kiri. Ya bener-bener senyum, nggak mau mencep tok ngoten nggih. Sing kedua, ya ana lawane sing dijak senyum apa guyu. Lelek senyum dhewe ndak dikira wong. Nah, sinten budhe sing edan. Nah, ngoten niku nggih. Jadi ternyata senyum menika adalah sedekah lho. Guampil, sedekah ki ora kudu ngetokke dhuwit, lha sing ngabot duwite. Wis to senyum-senyum glewah-gleweh, dilarani atine ya tersenyum. Dilokke wong kok ya mlakune kaya ngono, sandale dhuwure sak dingklek, ya wis dinengke wae disenyumin aja. Gitu nggih. Nah, jadi tapi ya ora gampang. Lah nggih musuhnya diri sendiri. Nah, jadi senyum adalah sedekah. Salajengipun Ibu adalah membaca Al-Qur'an. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, sahabat Bapak, maos Al-Qur'an terutama ini bulan Ramadan, kan ini bulan pelipat gandaan. 1 huruf dilipat gandakan 10. Nah, begitu nggih. Monggo kita berlomba-lomba untuk ngaos Al-Qur'an, dan sebaiknya ngaos Al-Qur'an menika boten pas bulan Ramadan mawon, tapi ugi istiqomah pada lain-lain bulan. Saya punya teman Bu, kagungan rencang menika hafid Quran 30 juz, kagungan putra gangsal Bu. Saya tuh sampai takjub ya, karena seumuran saya anaknya masih kecil-kecil ya Bu. 5 tuh yang paling besar masih SMA kelas 1, terus ada yang SMP, SD dan sebagainya. Yang saya heran, putra itu gampang diarahkan. Ketika ibu dangu, namanya ada Mas Nabil, nomor 1 Mas Nabil, umur 3 tahun hafal Quran Ibu juga. Nabil, tolong Abi dibantu. Iya Bi. Tidak pernah dengan nada tinggi, selalu dengan nada sol. Iya Bi. Nada sol Bu, itu nada yang paling aman. Nada yang wah ini iklan ya, gak fokus belum Bu ini. Nggih. Jadi putrane 5 menika gampang dielekke, salatnya tegak semua Bu. Terus kula iseng-iseng, Mbak nyuwun sewu, jenengan duwe amalan napa duwe anak kok iso apik-apik ngoten. Ternyata tadi tidak pernah terputus baca doa Allahumma ja'alna min azwajina wa dzurriyyatina, tambah 1 lagi Bu, Allahumma ja'alna min azwajina, Allahumma ja'alna muqimas sholata wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadi itu artinya Allahumma ja'alna muqimas sholata, ya Allah jadikanlah anakku muqimas sholata, orang-orang yang menegakkan sholat. Saestu Bu. Nah inilah kalau niku wong ibu bejo Mbak yo. Karena apa? Besok itu kan 3 perkara Bu, kalau kita meninggalkan dunia ini, yang akan menolong meringankan azab kita siksa kubur. Pun bersajanten nggih nyuwun sewu, menika adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, doa anak yang soleh. Ini tadi doa anak soleh. Logikanya Bu, kalau kelimanya menegakkan sholat 5 waktu, setiap hari per anak itu ngentun donga 5 atau Bu berarti. Peng anak 5 lak selawe gitu Bu. Malaikat teko, fulan, kowe mbiyen nang donya ngopo? Aku kurang ini, arep digepuk, datang doa, enggak jadi Bu. Kan begitu. Nah, niku makanya ternyata doa diantaranya menika. Terus yang kedua niki tapi nyuwun ngapunten radi saru sethithik nggih Bu. Kok boten guyu Pak, kok boten kepenak. Jadi ternyata beliau ini
ketika mau melakukan kewajiban dengan suaminya, ya suami dengan istrinya Ibu, di ranjang ngoten yo ngapunten, selalu sholat tahajud terus ngaos Quran. Terus wala kesuwen jare bapak-bapak. Kesuwen, Mbak? Salah gak mood ngoten nggih. Ya itu musuhnya diri sendiri lagi, Pak. Lek kita istiqomah, bismillah, Bu iki malam jemaah lho sunah Rasul. Yuk kita sholat tahajud dulu, ngaos Quran. Lah yang nandur kan ngunduh nggih, Bu. Lek mau asal-asalan nggih dadose asal-asalan Bu lari niku. Ngaten. Ya toh Pak Tarom? Semangat Pak Tarom. Nggih, lah wis kepenes. Ndang sapsep pengen ndang neng gitu ya Pak ya. Nah, menika ternyata rahasia teman saya itu Bu. Nggih, nanti bisa dibuka nggih Bu doa-doanya. Mohon coba kita sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, doa yang kedua yang tidak pernah lepas doa Nabi Ibrahim juga, Allahumma ja'alna muqimas sholata wa dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ditambahi Rabbana hab lana minas sholihin. Lo kok wis watu-watu nih jam pinten iki? Nggih. Rabbana hab lana minas sholihin itu ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, solehah. Paling enggak sebutkan 3 kali. Itu juga penting. Satu lagi Bu, amalan juga. Kadang kita tuh sebagai orang tua mendoakan bapak ibu kita, mendoakan suami kita, kalau istri, kalau suami yang mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya. Neng seringin lali ndongake awake dhewe. Gitu Bu. Nah, saya dulu dapat amalan dari Pak Yai saya. Katakanlah ini Pak Untung ya. Jadi ila ruhi wa jasadi wa nisbi Untung Triwinarso bin Kusnati al-lahul Fatihah. Kemudian kalau anaknya yang kedua mungkin ila ruhi wa jasad, jadi roh karena masih hidup, jadi roh, jasad dan nifsu itu badan. Raisa Mahira Nagari Madani binti Untung Lahal itu karena perempuan ya Bu, Fatihah. Sampai yang terakhir buat kita ila ruhi wa jadadi wa nafsi Anis Rabi'ah binti Banun bin Harjo Hadis Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita itu tidak hanya ngasih badan kita makanan, tapi ruh kita juga kita beri nutrisi Bu, lewat bacaan Fatihah niko. Mungkin dengan keberkahan Fatihah diharapkan apa yang yo pasangan kita tuh yo soleh, lek ngomong yo menakno kuping, gak ngabangno kuping. Ya, bulan iki lurung ditransfer. Kaya mah tunggu mak kunting, alhamdulillah. Ditungakno mugi-mugi dados jari amal soleh jenengan, rezeki mengalir dari semua arah. Ngoten Bu. Nah, anak juga di iki mama, ya ma. Ya mugi-mugi harapannya begitu Bu, karena kita libatkan Allah terus. Ngaten. Nggih, mungkin nanti buat menawi saged dipraktekkan. Lah ini tadi yang babakan mengucapkan salam Bapak Ibu. Ini juga perkawis yang kadang kita lupa. Salam menika kan doa Bu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga atasmu keselamatan, warahmatullahi dan rahmat, wabarakatuh dan keberkahan. Kadang kita assalamualaikum, itu ya cuman assalamualaikum ya. Kowe tak kayak keselamatan. Apa sih kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kita dalam salam sholat itu sebaiknya disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kanan, toleh kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu doa buat kita dan orang lain gitu ya. Karena insya Allah kalau kita mendoakan kebaikan buat orang lain,
juga akan datang kebaikan untuk diri kita sendiri. Begitu. Selajengipun menolong sesama, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai makhluk sosial memang ya nas kita menolong sesama. Namanya menolong tidak harus di sini mungkin nolong ngekei bantuan berupa ngekei duit atau bondor atau apa gitu. Menolong itu yang paling lemah kalau nggak bisa dengan harta adalah dengan doa. Doa, ikhlas, memang luar biasa tuh. Termasuk ada amalan-amalan yang itu menjadi amalan jariah. Jariah mereka sing terus-menerus tidak terputus pahalanya, Bu. Tidak hanya tadi ya. Jadi termasuk mengajar ilmu agama. Mbak, lo aku lo gak iso agama. Seumpami nggih. Agama tidak perlu maksudnya kudu ngajar ngaji, nopo fikih apa enggak, Bu. Kita mengajarkan kebaikan itu juga kebaikan, teladan yang baik, cara ngomong yang baik kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat itu juga bagian dari agama. Itu Om ajar ya. Yang kedua, Mbak Menawi ada juga mushaf, membelikan mushaf. Itu juga Al-Qur'an. Terus kalau ada sungai yang mati, mungkin kebuntutan, jenengan kemudian pun istilati bismillah ben mengalir, itu jariah yang tidak terputus. Memberikan jalan pada orang lain termasuk jariah yang tidak terputus. Sumur itu juga ada hadisnya. Sumur menikah dipakai orang lain juga jariah amal soleh yang luar biasa. Nah, mengatakan Ibu. Jadi kalau kita punya amalan-amalan itu diantaranya Allah menggaransikan insya Allah gampil benjam kita niti sirotol mustaqim. Turunnya Ustaz Abdul Arif itu kok jadi sandal. Apa-apa baik itu jadi sandal sing kandel, sing iso nanti ketika kita meniti sirotol mustaqim sing ora umum turunnya landhepe ngoten nggih, insya Allah sangat sukses dan kita menuju surganya Allah. Mugi-mugi kita sedanten saged benjang lancar niti sirotol mustaqim. Allahumma amin. Menjaga kebaikan, kebersihan. Nah, an-nadhafatu minal iman juga bisa. Buniyadain mu'alan nadhafah, an-nadhafah ini juga kebersihan. Menika prinsipnya ngeten, Bu. Menjaga kebersihan buku badan kita, rumah kita, itu memang mendatangkan keberkahan. Nyuwun sewu. Kalau ada kita di rumah kita sendirilah leteng blengkrah ngoten rasane sumpek nggih. Rumah yang baik bukan kategori rumah mewah sing napa-napa leks barangnya ndak. Sederhana ada tapi kalau rapi bersih niku remen, Bu. Banyak rahmatan di situ. Saya punya teman dia dapat beasiswa di Mesir, Bu, gitu. Dia cerita pas datang ke Jogja itu salah satu kebaikan orang-orang Arab yang tidak pernah ditinggalkan. Turunnya kalau mau tidur memastikan membuang sampah. Di dalam rumah tidak boleh ada sampah. Gak ono cucian piring, kudu resik kabeh. Karena itu akan mendatangkan keberkahan. Begitu ya. Turunnya memang kan ada jin ya, cuma dora arik jin ngoten nggih, Bu. Nah, nanti coba kita praktekkan. Ternyata memang rasanya ayam lek saurunge turu, sampah dikeluarkan dari rumah, jangan di dalam rumah. Nema di luar rumah. Kurang berapa menit, Mbak? Sampun nggih Bapak? Nggih, pun. Prinsipnya mugi-mugi sekedhik wau bermanfaat kagem Bapak Ibu. Mbok menawi ada yang salah itu datangnya semata dari saya. Kalaupun ada yang benar itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak kata banyak hilaf. Al-birru man taqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.